Informasi warga Pati. Sekarang saatnya Anda ikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, bekerja sama dengan Radio Pas FM Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Mitra Pas, selamat sore. Apa kabar? Arif Vanili kembali hadir untuk Anda di program spesial Ruang Gizi. Hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati, Mitra Pas. Dan tentunya selalu ada topik menarik yang akan kita bahas dan Anda bisa bergabung seperti biasa untuk berdiskusi, berdialog bersama kami. Anda bisa telepon di 02953858877. Kemudian untuk WhatsApp juga bisa Anda manfaatkan lewat 085277999101. Anda bisa kirim suara Anda atau voice note ataupun juga teks ya, tulisan Anda. Kalau misalkan Anda nyambi bisa kirim suara Anda sehingga Anda bisa melakukan kegiatan yang lain sambil mendengarkan kajian ini. Dan kami juga live menggunakan audio visual di fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Ada podcast kami di sana, Anda bisa komentar Mitra Pas ya. Kebetulan sore kali ini kita membahas tentang skinny fat, langsing, sehat nggak sih? Nah ini dia nih yang biasanya digandrungi ya. Dan untuk itu sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Ada Ibu Yulistri Umiyati Sarjana Gizi. Beliau ahli gizi dari UPT RSUD RAA Suwondo Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ari. Apa kabar sore kali ini Ibu? Alhamdulillah sehat luar biasa Mas. Oke, masih disibukkan suasana DB Bu? Di rumah sakit ya. Ini kita ngobrol itu sudah berapa? 3 atau 4 bulan lalu. Saya pikir udah selesai, ternyata masih banyak berlanjut, ya. Oke, luar biasa ini. Ini makanya hati-hati Mitra Pas untuk Anda jaga kesehatan, juga kebersihan lingkungan ya. Kemudian ada juga hadir bersama kita ada Ibu Kasmiati Sarjana Gizi, ahli gizi dari RSUD Kayen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ari. Apa kabar sore kali ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Kayen gimana Bu? DB juga yang banyak? Iya, sama. Ini kok banyak ya DB ya? Nggak selesai-selesai. Bahkan akhir-akhir ini karyawan-karyawan sendiri Mas Ari. Iya, ini yang repot ya. Kenanya juga nyokotnya tuh dari mana? Bingung. Di rumah sakit. Soalnya nggak izin kalau mau nyokot. Nih hati-hati loh bagi Anda Mitra Pas ya. Memang DB ini kalau kita dulunya kan berpikir kalau pada saat panas hujan. Iya. Sekarang hujannya udah kencang Bu. Dipikirnya masyarakat udah selesai gitu loh. Kok masih banyak gitu ya? Cuaca gitu nggih. Sekarang enggak. Oke, nggak kenal musim ini sepertinya, tapi kita harus waspada Mitra Pas ya. Dan sore kali ini bahasan kita kan tentang skinny fat, langsing, sehat nggak sih? Kalau kita berbicara tentang skin, ada kaitan dengan kulit-kulitan ya Bu ya. Oke, ini bagi kaum penyuka K-pop dan lain sebagainya. Mohon pencerahannya, ini biasanya digandrungi banyak ABG ini Bu. Mohon pencerahannya, mau silakan Ibu. Iya. Terima kasih Mas Ari. Sebelumnya mungkin Bu Mami akan mengumumkan kegiatan Hari Gizi kemarin. Oke. Iya. Maaf ya ini Mas Ari. Jadi saya mohon izin sebentar untuk mengumumkan. Jadi kemarin dalam rangka peringatan Hari Gizi Nasional yang ke-65, Kak Asdi Pati melaksanakan lomba membuat menu one dish meal untuk bekal anak sekolah. Nah, kami sudah berjanji untuk menyampaikan pengumumannya di media sosial. Untuk sore kali ini sejenak saya mohon izin untuk menyampaikan juara lomba menu one dish meal untuk bekal anak sekolah. Juara 1 atas nama Ani Noviana Ida Laili dengan nama menunya bekal Yusa. Bekal Yusa ya. Okay. Kemudian juara 2 diraih oleh Vira Natalia dengan menu Rainbow Chicken Muffin. Untuk juara ketiga Siti Khotijah dengan nama menunya Fish and Cassava Bits with Creamy Peanut Sauce. Kemudian juara harapan 1 diraih oleh Pranandia Astikasari dengan menu
nasi nori roll ayam sayur tahu crispy. Dan juara harapan 2 diraih oleh Nismat roll ayam hoyaroh dengan menu nasi kepal goreng istimewa. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Mas Ari, monggo acara bisa dilanjut. Oke, selamat untuk pemenang dan semoga saja nanti tahun depan akan ada acara seru lagi ya Bu ya. Oke. Baik. Nah, yang untuk sore kali ini bahasan kita skinny fat langsing sehat nggak sih? Karena memang kebanyakan itu ini rada bingung nih Bu. Skinny fat, fat kan ada kaitannya dengan Lemak. Oh ya, isi-isian gitu ya, lemak. Oke. Gemoy kalau bahasa sekarang gitu ya. Istilah sekarang gitu ya. Dan itu sehat nggak sih? Nah, mohon pencerahannya Bu tentang hal ini. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau dilihat judulnya nggih Mas, skinny fat langsing sehat nggak sih kan gitu. Jadi kalau kita ikuti mitos di masyarakat ya Mas. Sebenarnya pertanyaan ini tidak perlu dijawab nggih. Karena apa? Mitos di masyarakat itu bahwa orang langsing pasti dia mengatur pola dietnya dengan bagus kan. Kemudian mitos lagi bahwa orang langsing itu pasti dia melakukan kegiatan olahraga rutin kan gitu. Saya pikir tirakat tadi Bu. kan dekat-dekat Ramadan ini Bu ya. Iya. Gitu nggih. Jadi tapi kenyataannya kan kita tidak tahu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu sore hari ini kita akan bahas bersama-sama bahwa sebetulnya skinny fat itu salah satu masalah gizi juga ya, Bu Mami. Masalah ternyata Bu ya. Iya, jadi masalah gizi. Nah, mungkin istilah-istilah skinny fat ini belum familiar kita dengar nggih. Jadi masalah gizi yang selama ini kita sering dengar itu ada namanya stunting, obesitas, kemudian ada gizi kurang, gizi buruk dan sebagainya. Itu yang sering kita dengar. Nah, sekarang ini ada lagi istilahnya skinny fat. Nah, untuk itu kita bahas dulu nggih Mas, skinny fat. Skinny fat itu maksudnya apa? Skinny fat itu ada suatu kondisi seseorang di mana kalau dilihat secara fisik itu tampak langsing. Orangnya tampak langsing, Mas. Bahkan cenderung lebih kekurusan ya. Jadi kalau ditimbang itu ya normal. Diukur IMT-nya itu juga range-nya antara 18 sampai 25. Artinya dia dalam keadaan normal. Tapi sesungguhnya dia memiliki timbunan lemak yang sangat tinggi. Tapi tanpa diketahui kan gitu. Tidak kelihatan Bu ya? gitu. Iya, tidak kelihatan. Tidak begitu kelihatan maksudnya. Kalau kelihatannya juga kelihatan ya. Iya. Jadi skinny fat itu istilahnya di kedokteran itu sama dengan ini, normal with obesity. Jadi kelihatannya normal tapi sesungguhnya dia obes. Gitu. Kayak normal tapi obes ya Bu ya. Iya, itu kan misteri ya Mas. Enggak sampai ke anoreksia Bu ya. Enggak sampai beda-beda ya. Nah, kenapa demikian? Ya karena obesnya itu lemaknya, kelebihan energinya itu. Jadi kan kita tahu Mas, bahwa asupan gizi kalori yang kita makan kalau dikeluarkannya itu tidak seimbang. Pasti kan ada disimpan disimpan. Nah, penyimpanannya itu kan dalam bentuk lemak. Nah, lemak itu pun ada tempatnya Mas, ada tempatnya berbeda. Ada namanya lemak subkutan dan lemak visceral. Nah, ini yang kadang-kadang kita terlena kalau lemak ini dia posisinya ada di visceral. Karena visceral itu lemaknya menyimpannya itu di antara sela-sela organ tubuh bagian dalam. Tapi kalau lemak subkutan itu tampak kalau kita lihat ya Mas, karena posisinya dia itu ada di bawah kulit. Jadi kan merata gitu. Iya. Jadi kalau lemaknya ada di bawah kulit itu secara visual kan tampak gede ya Mas. Orang awam pun bisa tahu, bisa melihat, merasakan ya Bu. Karena kelihatan ketok gemoy itu tadi istilahnya Mas. Kino-kino ya Bu ya. Betul lah itu. Nah, makanya karena lemak ini berada di dalam organ di dalam antara itu ya? Sehingga tidak kelihatan, sehingga yang tampak hanya apa? Perutnya buncit kan, gitu. Jadi secara mudahnya kalau kita melihat itu orangnya kurus tapi perutnya
buncit. Ya. Nek orang nggak tahu dikira cacingan kan gitu. Iya. Padahal itu nggak cacingan Mas, tapi itu sebenarnya obesitas gitu. Nah, kemudian ini lemak-lemak itu kan karena berada di dalam perut nggih. Nanti sehingga orang skinny fat itu kita biasanya bisa mengidentifikasinya dengan satu itu tadi, satu badannya kurus, perutnya buncit. Kemudian apa namanya? Ototnya itu, jaringan ototnya itu sangat rendah Mas, sehingga apa? Kulitnya itu bergelambir gitu loh. Tidak bisa kenceng istilahnya, tidak bisa kenceng karena ototnya sangat minim sekali. Jadi komposisi antara otot, jaringan otot dan lemak itu tidak seimbang, lebih banyak lemaknya gitu. Oke. Okay. Dan kalau ditimbang kelihatan nggak Bu ini apa namanya? Nggak kelihatan juga. Nggak kelihatan. Kalau dari tadi di depan sudah disampaikan Bu Yulis nggih, kalau orang skinny fat ini timbangannya normal saja ya padahal. IMT-nya juga normal, makanya istilahnya kan normal weight obesity. Jadi secara timbangan berat badan dia normal, bahkan bisa kurus, tetapi kalau diukur dengan alat tertentu untuk mengukur lemak, dia jaringan lemaknya di dalam tubuh itu banyak, melebihi massa otot. Nah, biasanya tadi ciri-cirinya ada perut buncit dan juga ini kulitnya itu bergelambir kayak gitu. Ya, itu ciri-ciri yang bisa dilihat ya Bu ya. Betul. Untuk orang awam pun seperti itu ya. Cuma untuk lebih jelasnya ini kan medis Bu ya, karena ada alat ukur tertentu yang tidak bisa dimiliki oleh orang awam ini. Sederhana bisa Mas. Jadi kita enggak mungkin apa namanya Mas, gampangnya nggih. Kita cari ini loh Mas, meterin atau meteran. Jadi kita intinya mengukur lingkar pinggang, lingkar perut. Lingkar perut itu kan ada batasnya. Kalau laki-laki itu tidak lebih dari 90. Kalau wanita itu maksimal 80. Nek lebih dari itu, jadi kalau wanita misalnya sampai 100 atau itu dia obes. Jadi kalau ditimbang dan dihitung IMT nggih Mas. IMT itu kan perbandingan antara tinggi badan dengan berat badan. Yang rumusan itu ya Bu ya. Itu sangat proporsi. Jadi sangat sesuai gitu, ideal. Tapi ternyata kalau diukur lingkar pinggangnya dia obesitas karena kan melebihi gitu. Range yang aman tadi. Ya, termasuk juga bisa dilihat ini perbandingan tinggi badan dengan ini lingkar perut, pinggangnya. Kalau dibagi kok melebihi 0,5, melebihi setengah, nah itu juga warning gitu. Oke. Baik Mitra Pas, kalau misalkan di episode-episode sebelumnya Anda mendengar yang namanya obesitas itu kan berbahaya di kesehatan. Nah, kalau skinny fat langsing sehat nggak sih? Ini berbahaya untuk kesehatan nggak sih? Secara medis nanti akan kita kupas lebih dalam lagi Mitra Pas. Kita rehat sejenak. Untuk Anda yang ingin bergabung, ya sekali lagi saya ingatkan Anda bisa telepon di 0295385877. Nanti saya coba masukkan. Kemudian untuk WhatsApp, kalau misalkan Anda mendengarkan ini nyambi melakukan kegiatan yang lain, kalau tidak sempat ngetik, Anda bisa kirim suara Anda atau voice note Anda rekam, kirim ya melalui WA. Semuanya pasti sudah bisa lah, caranya gampang. Anda kirim di 085277999101 atau ada komentar di fanspage kami, karena kami juga ada podcast Radio Pas FM Pati di fanspage ya, Facebook. Anda bisa like di sana, kemudian bisa Anda share ke rekan-rekan Mitra Pas ya. Dan saya akan memberikan kesempatan untuk Anda sekali lagi berdialog bersama narasumber. Kami akan segera kembali setelah pariwara-pariwara yang akan lewat berikut ini. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati.
Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Oke, dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati, kita masih di program Ruang Gizi bersama saya Arifani Mitra Pas, hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Anggotanya ini tersebar, ada yang di puskesmas, ada yang di klinik, ada yang di rumah sakit, ada yang di dinas kesehatan, bahu-membahu supaya masyarakat lebih cerdas, harapannya makanannya lebih bergizi karena pintar-pintar semua. Pokoknya diberikan edukasi Mitra Pas ya. Kebetulan sore kali ini kita membahas tentang skinny fat, langsing sehat nggak sih? Tentunya bersama Ibu Yulis Sri Umiati Sarjana Gizi, ahli gizi dari UPT RSUD Suwondo Pati, dan Ibu Kasmiati Sarjana Gizi, ahli gizi dari RSUD Kayen Mitra Pas sore kali ini. Dan kalau kita membincangkan tadi ada disentil beberapa hal berkaitan tentang obesitas. Biasanya kalau obesitas sih kan kayak gerobak Bu ya. Iya. Macam-macam maksudnya ya. Kolesterol lah, kemudian darah tinggi lah, gula tiba-tiba datang, wes macam-macam kalau obes itu. Nah, kalau yang obesitasnya modelnya kayak beginian ini gimana Bu mencerahnya dengan kesehatan? Bahaya nggak sih Bu, atau Allah nanti juga hilang sendiri atau bagaimana? Moga Bu bisa dilanjut kembali, mungkin nanti sambil ngalir nih. Monggo. Kalau dibahas bahaya enggak ya Mas, sebetulnya kondisi skinny fat itu kalau dibiarkan berlarut-larut dan waktu lama ya Mbak Mas, tidak segera ditangani, mempunyai resiko yang sama dengan kondisi orang yang obesitas, yaitu tadi terjadinya ada gangguan di hipertensinya, kemudian diabetes, di kardiovaskuler, banyak hal itu. Resikonya sama ya. Resikonya sama. Memang benar-benar gerobak ya Bu ya. Iya betul. Meskipun memang itu masalah. Betul. Berbeda. Iya. Nah, yang perlu kita kita waspadai. Penyebab kenapa sih sampai terjadi skinny fat kan gitu. Sebetulnya sama, secara umum sama, kembali kepada pola hidup sehat. Sudah, makanya kita ahli gizi itu selalu menggaungkan, selalu mengingatkan pentingnya menjalani pola hidup sehat. Itu kuncinya itu Mas. Jadi skinny fat itu juga bermula ketidaktaatan orang melaksanakan kehidupannya itu suka-suka dia gitu nggih Mas. Mulai dari mungkin makanannya yang pola makanannya yang tidak sehat. Kemudian aktivitas kurang, sama, basicnya itu sama. Jadi makanan-makanan yang dimakan itu dipilih makanan-makanan yang tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi gula, tinggi natrium, ya sama. Jadi sebetulnya bermula dari ketidaktaatan untuk melakukan pola hidup sehat itu dampaknya memang masalah kesehatan itu bisa jadi apa saja. Gitu. Oke, yang jadi masalah karena memang orang-orang ini kan mager ya Bu ya, malas gerak. Betul. Ya. Itu sudah dicita-citakan sepertinya. Maksud saya begini Bu ya. Orang dulu kan sudah rekoso gitu ya. Iya. Kalau apalagi yang di kampung ya Bu ya. Iya. Dulu belum ada gas, nyari kayu. Itu susah loh Bu ya. Iya. Buang koi segala macam. Iya. Semua menggunakan aktivitas fisik yang lebih Pokoknya ya kalau gerak. zaman dulu ya. Iya. Kalau sekarang kan apa-apa sudah tersedia. Kalau yang terutama yang di kota, Sambil duduk Yeah. tutul sudah datang semua kan gitu. Mau belanja saja, kalau dulu kan kita ke pasar ya Mas. Kalau di desa mungkin bisa jalan, sekarang kan juga lewat WA HP aja datang. belanjaan sudah datang. Nah, kayak gitu. Jadi seperti tadi sudah disampaikan Bu Yulis, di samping pola hidup yang tidak sehat, pola konsumsi yang tidak sehat, apalagi semakin ke sini tren untuk makan junk food, makanan yang siap saji. Itu di mana makanan-makanan tersebut kan kandungan pengawetnya baik berupa gula maupun lemak itu kan tinggi sekali. Nah, itu, dan yang memprihatinkan semakin ke sini anak-anak muda itu justru menggandrungi itu dari gencarnya promosi di media ya, di medsos terutama ya gitu. Termakan iklan ya Bu Betul. ya. Kadang ini juga Mas, ibu-ibu itu beli gas itu, misalnya kompornya mati, gasnya habis, itu
tukangnya datang langsung memasangkan kan Iya. gitu. Tombol resik ya Bu ya. Tombol resik Waduh, nggih. repot Jadi ini. cuma modal betul jari saja semua beres kan gitu. Beli galon ya sama, Semua. datang langsung tinggal mecet kan gitu. Jadi memang kondisi sekarang itu kita harus lebih bijak nih Mas. Bijak menyikapi segala kemudahan yang tersedia di lingkungan kita gitu. Makanya ini pilihan sih Mas, pilihan hidup. Kita mau seperti apa kita cari praktisnya saja atau kita memikirkan jangka panjangnya. Ya, karena memang maksud dicita-citakan adalah ojo urip yang rekoso gitu ya. Pokoknya sekolah yang pintar, nanti biar kerja dapat tempat kerja yang hanya duduk-duduk saja. Artinya kan ngefek ke sana Iya, gitu ya, mager ya. Kita nggak nyadar ternyata yang duduk-duduk saja itu banyak sekali loh efek negatifnya dari yang kelihatannya itu urip mulya gitu ya. Tapi efek negatifnya banyak. Kemudian juga gini, selain dari kurangnya aktivitas fisik atau olahraga, kemudian juga pola konsumsi yang tidak sehat, itu ada faktor ketiga yang ini memang agak sulit ya, karena ketidakseimbangan hormon. Nah, ketidakseimbangan hormon itu juga bisa menyebabkan skinny fat. Jadi di dalam tubuh kita kan ada hormon leptin dan juga insulin. Nah, kalau dua hormon ini tidak seimbang, kadang insulin ini jadi terus tidak mau bekerja. Kalau insulinnya males-malesan, kadang insulin males itu karena tadi yang awalnya asupan makan yang berlebih. Insulinnya itu kalau untuk bekerja kan dengan muatan yang banyak, nah, dia kewalahan, akhirnya dia malah menjadi malas. Nah, kalau insulinnya menjadi malas, semakin kita akan merasa lapar. Terus Pingin makan terus. Pingin makan dalam jumlah yang banyak makan terus. Nah, itu makan nggak akan berhenti itu efeknya. Nah, itu dimana kalau insulinnya juga sudah capek, sudah malas bekerja, nanti faktor yang muncul tadi gulanya tinggi, terus diabetes. Nah, kayak gitu. Iya, juga ini tadi hormon leptinnya ya. Iya. Sebenarnya hormon leptin itu internal nggih Mas, faktor internal yang ada di dalam tubuh kita, dan hormon ini tidak bisa diseteli tak pengen misalnya tak gawe akeh ndak bisa, tapi itu dampak dari pola makan kita, pola hidup kita. Makanya hormon leptin itu sebetulnya dia hormon yang berfungsi mengirimkan sinyal ke hipotalamus ya Mas, bahwa kapan saatnya lapar itu harus mulai makan, kapan sesudah kenyang dia harus berhenti, kan itu. Tapi kalau hormonnya ini kurang berfungsi, artinya tadi tidak maksimal, jadi tubuh merespon itu sangat lambat. Jadi ibarat sinyal itu uper-uperan ya, tidak bisa otak itu menangkapnya itu telat. Lemot ya Bu. Lemot Ya. nggih, telat. Nah, makanya kita juga harus memikirkan hormon-hormon itu kita jaga dengan cara kembali lagi pola hidup sehat. Jadi untuk mengaktifkan hormon dalam tubuh itu, hormon enzim itu kan sebetulnya hal-hal yang sangat mendukung dalam proses metabolisme. Kalau metabolismenya itu tidak normal, pasti terjadi gangguan-gangguan kesehatan itu. Nah, hormon-hormon atau enzim itu didapatnya dari mana? Kembali lagi bahan makanan yang sehat, kemudian pola hidup. Jadi faktor istirahat itu juga sangat penting Mas. Jadi istirahat cukup. Nah, istirahat itu persepsi tidak kok istirahat santai-santai di siang hari atau apa, enggak. Ternyata istirahat yang dimaksud di sini adalah tidur. Betul-betul tidur di waktu malam itu Mas. Oh, yang deep sleep itu ya, Iya, yang tidur yang malam. nyenyak itu ya. Iya, betul. Ya, dan itu kan ada tidak sembarang kita tidur malam Sak-sae, itu bagus gitu ya Mas. Jadi ada jam yang jamnya baik. itu jam 10 sampai jam 1 malam. Itu adalah waktu paling Bagus. baik untuk metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, makanya kenapa orang begadang itu jadi efeknya buruk, karena kan kalau orang begadang nanti tidurnya di atas jam Betul. 12, di atas jam 1 kayak gitu. Sementara waktu terbaik adalah jam 10 sampai jam 1 malam ini. Nah, bagaimana kalau itu sudah terlewatkan? Sementara jam 10 tet itu sudah mulai iya. harus istilahnya itu pintu dibuka untuk mulai ini tubuh recovery, kemudian metabolisme itu memang betul-betul harus tenang, organ itu tenang, tidak banyak
gangguan lah. Kalau orang tidur kan tenang Mas, tidak banyak gangguan. Faktor stresnya tidak ada kan, namanya betul-betul tidur, istirahat. Tapi kalau istirahat hanya sekedar duduk nonton TV itu tidak istirahat. Soalnya kadang meskipun duduk tapi pikirannya masih iso kelingan kemana, itu juga mengganggu dalam proses apalagi ini. nonton TV terbawa emosi. Nah, itu malah Itu tambah juga bekerja ya Bu ya. Iya. Mak teratap itu juga kerja ya. Iya. Itu, Secara Mas. emosional bekerja, Iya. akhirnya yang di dalam juga muser-muser itu ya. Iya. Maunya istirahat tapi nggak bisa Harusnya itu ini ya. saat yang tepat untuk regenerasi sel dan lain-lain yang baik untuk tubuh, tapi ya udah waktunya tidak dimanfaatkan ya. Nanti banyak efek negatif yang akan muncul gitu Mas. Oke. Ada yang mengatakan tidur jam 10 sampai jam 1 katanya bagus untuk apa? Detoksifikasi ya Bu ya, mengeluarkan Iya, racun ya. Betul. Iya, jadi metabolisme itu kan proses, Mas. Proses mulai mengeluarkan racun, menyerap zat-zat gizi, recovery, sel-sel yang rusak diperbaiki. Jadi Itu seperti jam itu. itu tadi. Prosesnya itu. Jadi kalau tubuh itu ada Diforsir racun kerja yang terus. tidak perlu ada zat yang tidak perlu dalam tubuh, otomatis akan Dikeluarkan. dibuang ya di jam itu. Oke, ini cukup menarik ya Mitra Pas, karena memang untuk anak-anak zaman sekarang atau ya beberapa generasi yang dablek itu kan sukanya begadangan. Kalau tidur jam 1 Bu Iya, biasanya. Tapi gini Mas, jadi kadang gini, bukan hanya karena ndablek ya. Yang saya ketahui semakin kesini juga ternyata saya kurang tahu, jadi perpindahan pola sekolah, pola pendidikan sekarang juga mengharuskan siswa itu mengerjakan tugas sampai malam, sampai larut malam. Nah ini kenapa ini tanda Bu ya? kutip saya juga tidak bisa menyalahkan siapapun karena saya kurang tahu pasti, tapi ini pun juga menimbulkan Banyak efek. penugasan Iya, gitu. Apa gitu. mungkin sistemnya maksudnya anak-anak biar mandiri mungkin Iya, ya. dituntut Mungkin, kan sekarang dituntut iya. untuk mengikuti kemajuan, akhirnya kayak gitu juga sih sebetulnya. Iya, ini yang mesti hati-hati karena memang ada beberapa kasus ya Bu ya. Biasanya kan orang yang suka begadang itu kan efeknya tidak serta-merta terjadi saat itu Iya, juga. betul. Kan nabung ya Bu ya, Iya. bertahun-tahun ya. Betul. Aku kemarin begadang juga nggak apa-apa, sehat-sehat Iya. aja. Udah gitu main alkohol juga Bu, ini yang Iya, repot. biasanya kan gitu Mas. Orang begadang itu pasangannya itu. Iya, kalau nggak gitu pahit katanya Bu ya. Dan segala macam sulungannya itu. Betul. Nah, ketika ada satu titik makpruk Bu langsung Betul. kimpes, kurus. Saya juga kasihan kadang ya, karena itu dulunya juga kalau dikasih tahu ya ketawa, tidak hanya mengelakkan, malah ngece Bu itu. Ini Dan beberapa kasus terjadi memang sebetulnya. nyawa taruhannya. Kemarin pasien saya memang seperti itu Mas, jadi temannya alkohol, jadi begitu kena DB itu masuk sudah langsung drop, langsung ketahuan bahwa fungsi livernya sudah terganggu, fungsi ginjalnya sudah rusak, semua rusak, dan akhirnya innalillahi. Gitu. Kita Iya. nggak nyangka Iya. kemarin sehat-sehat saja, tapi Sehat-sehat begitu saja ya. selesai. Nah, kalau sudah terjadi itu kan ya penyesalan datangnya di akhir ya Mas. Itu. Nah, ada memang tubuh itu yang ini Mas, ada yang bisa irreversible dan tidak ya. Ada sel-sel itu yang bisa diperbaiki dan tidak, kan gitu. Ya. Kayak misalnya sel-sel di ginjal itu kan tidak bisa diregenerasi. Jadi sudah, kalau rusak sudah gitu. Tapi kalau kulit kan enggak Mas. Kulit itu misalnya rusak, dilakukan perawatan, ini bisa kembali lagi. Tapi kalau sel ginjal contohnya itu enggak bisa, makanya hati-hati sekali terkait pada semua nutrisi zat gizi itu pasti kan melalui ginjal. Nah, itu harus hati-hati betul. Kalau alkohol itu ada kaitannya dengan membuat berlemak atau bagaimana Bu biasanya? Biasanya fatty liver atau Perlemakan di hati. Iya, Iya. gangguan Perlemakan situ. di hati Iya, Bu ya. iya. Tetap ada lemak, cuman yang nyerang, yang bercokol di hati ini yang paling banyak ya. Iya, hati kan fungsinya untuk pencucian itu ya. Jadi ya di situ. Oke, karena ada beberapa kasus Bu, katanya ada yang ya sama kasusnya makpruk gitu, jatuh di umur yang masih muda sebetulnya, 40, 45 lah ya. Kemarin justru itu masih 21 atau 20. Ya memang ada beberapa kasus di rumah sakit seperti itu. Ini kan kebetulan saya kenal orangnya yang ada di sekitar kita ya. Itu ya bisa tergolong masih muda, 40, 45-an seperti itu. Katanya itu setelah dicek
alkohol masih ada yang mengendap di dalam, Bu, dan itu menyulitkan ketika diberikan obat-obat yang sekiranya bisa detoksifikasi atau membersihkan racun seperti itu ya, Bu ya, sama Iya, mungkin karena sudah ini Mas. nabung itu ya, Bu. Heparnya itu sudah maksimal Nggak bisa dalam batas kerja. Hepar itu hati, Bu ya. hati, Iya. betul. Hatinya itu kan fungsinya dia mengurai, racun. Tapi kalau hatinya itu sudah bekerja maksimal di force sekian lama, ada di satu titik yang memang langsung macet bahasanya. Alkoholnya gitu. sudah livernya sudah ampun-ampun ya, Bu Iya, ya. betul. Jadi sudah angkat tangan, sudah menyerah kan seperti itu. Iya, dan liver kalau sudah stop ya innalillahi ya, Bu ya. Iya. Itu Dan yang jadi masalah. progresnya itu semakin menurun. Kalau hati itu kan bermula dari hepatitis misalnya. Nanti lama jadi sirosis. Jadi sampai mati, sel-sel hatinya itu mati sehingga kan tidak berfungsi. Fungsi hati sudah tidak bisa. Nah, itu terjadi banyak gangguan kesehatan yang lain. Iya. Itu. Lemak itu bisa kemana-mana ternyata. Bisa. Dari faktornya banyak, alkohol yang sepele gitu, nabung, Ya, tadi- perlemakan di dalam, masalah ternyata ya. Tadi kan disampaikan Bu Yulus di awal ya bahwa untuk skinny fat ini untuk yang lemak visceral tadi kan adanya di organ dalam. Salah satunya di hati tadi, juga ada kadang di usus. Nah, ini juga sama ini. Orang biasanya kalau sudah terdiagnosa yang bermasalah di usus ya tidak lama gitu ya, Bu ya. Itu Mungkin kalau kita bisa membayangkan ya Mas, kalau ayam misalnya beli ayam jeroan ayam atau sapi itu kan kadang ada lemaknya yang gubel di usus itu sampai begitu Banyak. tebalnya. Iya. Itu kan sangat mengganggu. Jadi fungsi-fungsi ususnya misalnya dia pergerakannya juga terganggu. Hati juga demikian. Itu jantungnya juga kadang diselimuti Oke. lemak kayak lemak gitu. Oke. Makanannya dijaga, olahraganya juga dijaga ya, Bu ya. Kemarin pas podcast ada Didi Kobuzer yang saya lihat, itu ternyata bagi orang yang sama sekali tidak pernah gerak kalau olahraga, dibandingkan resiko bagi orang yang olahraga ketika jatuh di umur-umur sekitar 40, 45 seperti itu, dia masih bisa terselamatkan itu hampir separuhnya lebih, Bu, daripada karena orang yang nggak pernah. olahraga, Iya. iya. Betul. Termasuk 70% katanya tidak bisa diselamatkan bagi orang yang malas ya, olahraga sama katanya. sekali tidak. Iya, enggak, karena olahraga itu sebenarnya aktivitas fisik dia membentuk otot ya Mas. Nah, otot itu fungsinya juga banyak dalam tubuh kita. Salah satunya itu kan gini, dia melindungi. Otot itu kan melindungi, ada tulang, melindungi organ-organ tubuh kita. Kalau terjadi misalnya cedera atau Jatuh. benturan itu kalau ototnya itu kuat, dia kan mental. Benturan itu mental. Tapi kalau dia tidak punya otot karena tipis ya Mas, tek itu kan Otomatis langsung kena tulang tulangnya. ini yang mudah saja ya Mas. Langsung kena tulang patah. Contohnya itu. Jadi memang sangat penting untuk aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik itu kan dibagi ya Mas. Ada aktivitas fisik yang dia itu aerobik atau beban kan gitu. Nah, sebaiknya kombinasi olahraga yang aerobik dan pembentukan otot tadi. Kalau sekarang kan banyak tempat gym-gym itu ya Iya, Mas. Tapi iya. kalau kita misalnya masyarakat awam enggak ada gym ya kita melakukan sewajarnya bisa. saja di rumah. Jalan itu, Bu, ya. Jalan Iya. kaki bisa. Jogging, bersepeda, misalnya angkat-angkat galon misalnya itu sebetulnya melatih otot untuk pergerakan. Jadi semakin sering otot itu kita gerakan, itu ototnya langsung dia kan Mas kita berkembang melatih untuk gitu, iya. mekar. Semakin sering semakin mekar. Makanya kalau kadang orang yang tidak pernah olahraga ya Mas, misalnya tidak pernah nyepeda dilala di kantor, ada momen sepeda santai, melu lah, setelah itu jarum kabeh dan sebagainya kan terjadi itu. Ya itu karena Kaget dia, Bu ya. kaget dan sebenarnya efeknya kan ototnya kayak gitu. itu loh kok aku langsung di force-nya dan sebetulnya itu harus diulangi lagi biar ototnya terlatih lagi. Hari Akhirnya pertama ada- kalam-kalam dulu mungkin harusnya, Bu Betul. ya. Iya. bertahap. Nah, kalau yang salah itu kalau begitu bersepeda terus jarum terus berhenti. Nah, itu yang salah. Jarum memang pasti ya, Bu ya. Pasti Pasti karena jarum. Iya. kaget. Oh, kaget. Bahkan yang misalnya sudah biasa bersepeda tapi dia off mungkin 2 bulan atau 3 bulan, itu kan kalau kita lihat hanya waktu yang singkat sebetulnya, tapi dimulai lagi jarum itu tetap ada. Iya.
Harusnya itu langsam terus dilakukan Betul. meskipun Iya. nyicil dikit-dikit ya Bu ya. Iya, jadi- Itu yang paling penting continue-nya. Betul, continue. Jangan sampai terputus ya Bu. Ya. Betul, misalnya Tidak. diambil seminggu 2 kali lah, rutin Nggih. seminggu 2. Nanti setelah seminggu 2 kali lancar, sudah terbiasa ditambahi seminggu 3 kali, jadi bertahap. Oke. Itu, dan akhirnya nanti menjadi lifestyle-nya ya Mas. Gaya hidup ya Bu ya. Betul, Nek olahraga urung itu. seperti ini urung. Jadi kalau enggak tidak olahraga itu rasanya awak ndak enak. Nagih sampai sebegitunya Iya. ya. Iya, kalau Oke. sudah orang sudah merasakan nikmatnya olahraga Mas. Oke, dan itu nanti supaya terbentuk ya. Makanya beberapa kasus dibawa ke rumah sakit. Lah kenapa? Jatuh di kamar mandi. Waduh ya, ini yang paling banyak kan gitu Bu ya. Hanya gara-gara jatuh di kamar mandi langsung di rumah sakit terus kursi roda terus. itu Biasanya kan gitu ya Bu ya. Padahal sebetulnya jatuh itu belum tentu karena kecelakaan. Misalnya kalau kecelakaan kan kepleset atau apa. Tapi kadang terutama orang yang sudah sepuh-sepuh dengan gangguan dalam yang mungkin tidak disadari, biasanya jatuh itu karena ini di fungsi otak kadang ada berhenti. Itu jatuh. Nah, itu bukannya dia ini rusak setelah jatuh, tapi ini rusak dulu menyebabkan dia sudah nggak sadar jatuh. Kadang kayak gitu. Iya. Baik, karena memang latihan ini juga cukup penting ya. Iya. Betul. Jadi latihan terutama nanti kalau sudah tua ya Mas. Itu makanya kita termasuk ini harapannya kita selalu memberikan edukasi ke masyarakat. Nanti generasi misalnya ini sering mendapatkan informasi tentang bagaimana kita melaksanakan hidup sehat, pola hidup sehat. Harapannya nanti generasi ini nanti tuanya itu minimal menjadi mandiri. Mandiri minimal bisa menjalankan atau memenuhi kebutuhannya sendiri. Bisa mandi sendiri, makan sendiri, kemana sendiri. Harapannya seperti itu. Nah, dengan sehat itu kan termasuknya nanti jadi tua pun tidak mudah jatuh kan itu karena otot-ototnya kuat, tulang-tulangnya kuat. Itu sangat pengaruh. Oke. Ini dari hal yang sepele gara-gara lemak loh Mitra Pas ya. Iya, sampai kemana-mana memang iya Mas. Oke, karena faktornya juga banyak ya Mitra Pas ya. Karena lemak ini terbentuk mungkin sudah makannya sebetulnya sudah bagus, tetapi jarang olahraga juga masalah baru. betul. Karena itu memang harus dikombinasikan. Paket Oke. Mas. Satu paket Mitra Betul. Pas ya. Oke, tetap stay tune dan Anda bisa bergabung untuk berdialog bersama kami. Telepon boleh di 0295385877. Masih ada satu sesi lagi. Kami akan rehat sejenak Mitra Pas. Segera kembali setelah pariwara yang akan lewat berikut ini. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Order 10.
Setiap hari, dialog interaktif mencerdaskan. Acara agama menjadi sajian pagi, siang, dan petang. Serta sederetan tebang-tebang pilihan selalu hadir menemani pendengar. Kami hadir bukan sekedar memberikan hiburan, tapi menjadi media yang mengedukasi pendengarnya. Simak selalu kami di 101 FM Radio Paspati. Anda masih mengikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Oke Mitra Pas, terima kasih Anda masih tetap bergabung bersama saya Rifanili di program Ruang Gizi Mitra Pas ya. Hasil kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Yang anggotanya ini tersebar ada di klinik, di rumah sakit, di puskesmas, kemudian juga ada di dinas kesehatan. Bahu-membahu harapannya melakukan ini Mitra Pas ya, edukasi ya, melakukan kampanye, harapannya masyarakat semakin cerdas, semakin sehat ya, dan tentunya bergizi. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Kebetulan sore kali ini kita membahas tentang skinny fat, langsing, sehat gak sih? Oke, Anda bisa bergabung di 02953858877 dan WhatsApp bisa Anda manfaatkan juga di 085277999101. Ada yang telepon Bu, coba saya terima ya di 385877. Halo, selamat sore Pak FM Pati. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Dari orang biasa. Monggo orang biasa. Ada yang ditanyakan? Ini mungkin di luar tema. Oke. Ini orang yang gula darahnya tinggi, ya sekitar 300 ke bawah lah. 300 ke bawah. Umur Tapi berapa Pak? maunya umurnya sekitar 60-an. 60-an ya, cowok Pak ya? Iya, cowok. Cowok, oke. Ini setiap hari maunya makan pakai daging ayam terus. Ini ada pengaruhnya nggak dengan diabetes tadi? Ya gitu aja pertanyaannya. Oke, baik, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maunya siapa? Nanti kita bahas ya Bu ya. Picky eating. Maunya siapa? Maunya nek gitu ya repot ini. Maunya siapa dulu ini? Nah, ini daging ini juga ada kaitannya Daging dengan ayam. ya, daging ayam juga ada kaitannya dengan lemak-lemakan ya Bu ya. Bawa Ya, itulah. mungkin yang dimaksud bapaknya tadi gitu. Langsung jawab ya Mas ya. Sambil jalan nggak apa-apa Bu, atau kita kasih materi dulu nggak apa-apa. Sambil ini Bu, Pak Faisal juga tadi tanya, bagi yang sudah terlanjur buncit, apakah bisa dihilangkan dengan olahraga? Ada yang mulai takut nih Bu ya, apakah bisa dihilangkan dengan olahraga? Mungkin ada materi yang nanti akan nyenggol ke arah situ. Nah, kita ngalir saja Bu, mohon caranya Gitu sambil ya. jalan. Geng. Monggo Bu. Gini, untuk aja Mas, jadi untuk ngelegake bapak yang sudah telepon tadi nggih. Jadi bapak orang biasa, kami pun orang biasa Bapak. Jadi untuk gula darah tinggi biasanya kurang dari 300, usia bapak sekitar 60 tahun nggih. Nah, orang tersebut atau bapak ini mungkin sukanya hanya lauknya ayam. Lauknya daging ayam. Maunya setiap ayam saja. ya. Maunya ayam saja. ayam. Itu Kayak Upin Ipin Bu ya, sehari 3 kali dikit-dikit apa ayam gimana? goreng. Ayam guring gitu ya. Begini Bapak, jadi kalau untuk gula darah ini yang memberi efek ke gula darah adalah gula yang masuk ke dalam tubuh. Gula yang masuk ke dalam tubuh ini bisa berasal dari karbohidrat. Nasi-nasian itu Bu ya? Ya, nasi dan teman-temannya mungkin yang dalam jumlah banyak yang tidak bisa diurai dengan baik atau tidak digunakan dengan baik, itu juga bisa menyebabkan gula darah yang tinggi atau juga dari konsumsi gula yang berlebih. Ini yang nomor 1. Kemudian juga kurang aktivitas atau kurang olahraga juga bisa menyebabkan kadar gula darah yang tinggi. Di samping kalau faktor-faktor insidental tertentu mungkin yang dimaksud Bapak ini tidak. Nah, bagaimana dengan kesukaan yang hanya maunya daging ayam saja? Nah, daging ayam saja ini kan termasuk lauk hewani, sumber protein. Sebetulnya protein untuk orang yang gula darahnya tinggi itu lebih bagus, lebih banyak proteinnya itu lebih bagus. Karena kalau
dari karbohidrat atau dari lemak itu yang masuk nanti akan lebih banyak. Kalau dari protein kan enggak. Protein kan membentuk otot tadi. Tetapi ketika makan daging ayam tadi juga harus diperhatikan. Daging ayam yang bagus tanpa kulit. Nah, yang bagus dari bagian ayam itu kita memilih mungkin di dada ayam. Nah, dada ayam ini lebih bagus untuk kita pilih, juga nanti pengolahannya bagaimana. Nah, kalau makannya daging ayam sudah dadanya saja tapi pengolahannya direndang, digulai yang banyak lemak-lemak tadi, juga nanti tetap saja itu akan ngefek ke gula darahnya. Nah, yang idealnya kalau kami dari ahli gizi tetap menyarankan kalau kita mengkonsumsi protein atau lauk tetap yang kombinasi yang bermacam-macam ya. Jadi pesan nomor 1 dari gizi seimbang itu makan beraneka ragam makanan. Bahkan di proteinnya sendiri pun kita diusahakan untuk beraneka ragam. Ganti-ganti ya Bu ya. Iya, Jangan hanya ayam saja ya. Ya, mungkin kalau ayam ini kelebihannya di mana? Sementara kita dengan usia yang semakin tua kadang-kadang kolesterol dan sebagainya lebih tinggi, kita membutuhkan omega 3, omega 6 yang dimana itu lebih banyak kita temukan di ikan. Nah, itu biar semua kebutuhan kita itu bisa tercukupi, maka kita disarankan tetap untuk beraneka ragam makanan gitu. Ngolah ngaleh ya, jangan hanya ayam saja, kadang ayam, kadang juga ikan, tahu tempe gitu. Mungkin menambahkan sedikit. Monggo, ya. Ibu. Jadi DM itu prinsip 3J-nya harus selalu diterapkan, Mas. Jadi menyambung betul yang disampaikan Bu Mami. Prinsip 3J pertama jamnya, kemudian jumlahnya dan jenisnya. Itu kunci kalau penderita DM ingin gula darahnya itu selalu terjaga dalam batas normal itu ya, Mas. Nah, kalau ayam yang terkait dengan jenis bahan makanan itu memang kalau ayam terus itu juga tidak baik, apalagi ayam ras ya Bu ya. Betul. Ayam pedaging maksudnya mitra pas ya. Ayam pedaging itu kan dia tumbuhnya itu digenjot dengan obat-obatan, Mas. Nah, dari makanannya juga kadang ya Bu ya. Makanan dikasih obat maksudnya. Nah, pasti kan ada suntikan. Ada suntikannya juga ya Bu. Iya, disuntik juga, sehingga apa? Di daging ayam pun itu kan pasti ada residu-residu zat-zat kimia tadi. Dan itu kalau sering dimakan itu kan juga tidak baik untuk tubuh kita itu. Jadi kemudian kalau karena suka, oke lah boleh, tapi dikurangi. Kalau setiap makan pagi, siang, sore selalu ayam itu sangat kurang bijaksana menurut saya. Sehari sekali boleh. Jumlahnya pun maksimal 50 gram kalau terkait dengan 3J tadi loh, Mas. Tinggal nanti kebutuhannya belum tahu ya berapa kan kita belum tahu, tapi diambil normatifnya itu 50 gram. Pilih daging yang tanpa kulit dan pilih daging di area dada. Itu termasuk karena penyuntikan itu biasanya kan tidak di area dada, kaki, telapak kaki itu. Ya, biasanya ya Bu ya. Peternak-peternak ini ya. Iya, makanya sebaiknya memang dilatih, Mas, untuk memilih sumber ikan tadi. Oke, apalagi kita hidup di Karsidenan Pati ya Bu ya. Betul. Dekat laut, tambak banyak. Betul. Baik itu ikan asin ataupun ikan air tawar itu. Dan murah meriah ya Bu ya. Iya. Terjangkau lah. Iya. Oke. Dan kita itu sehat. produsen kok. Iya. Dan sehat itu. Oke, dan itu lebih bijaksana lagi. Betul. Ya, lebih sehat ya. Oke, jadi kan gini, Mas, kita makan itu bukan menuruti hawa nafsu. Itu kan nafsu ya, Mas. Tapi kita pikirkan kita memenuhi kebutuhan. Jadi menyikapi dengan bijak, makan itu memberikan hak tubuh kita. Ben sehat kan gitu. Jadi jangan zolim dengan tubuh sendiri kan gitu ya, Mas. Jadi ini sudah cara pandang mestinya mulai digeser seperti itu, bahwa makan itu tidak sebatas memuaskan nafsu ingin makan, tapi mencukupi kebutuhan tubuh.
Oke. Tapi saya kagum dengan Pak orang biasa tadi ya. Minimal sudah tidak ngejar gurihnya ya. Kalau ngejar gurihnya nanti lauk karbo Bu ya. Iya. Mie goreng, Lauk langsung nasi sama ya. bakwan. Waduh, nggak ketemu ini ya. Dan itu setiap hari gara-gara enak itu enak. Itu dipikirnya mie goreng itu ya lauk Bu ya. Iya. Pengganti ikan masalahnya. Soalnya Dipikirnya rasa- seperti itu. Rasa ayam panggang mungkin Mas. Dan itu kan dari kecil kita sudah terbiasa Bu ya. Orang Kedurian untuk gurih-guriannya Iya, pasti ada mie mie-nya, gorengnya. betul. Nah kemudian otak di bawah sadar kita berkeyakinan bahwa ini yo Mie itu ya balane lauk. iwak gitu loh, dan bergizi menurut kita ya. Padahal itu juga masalah Iya, lauk karbo nanti ya iya, Bu ya. betul. Nggak sadar Betul. numpuk. Nah, kemudian juga ini mungkin yang pesan dari kami ya kepada masyarakat juga untuk menjawab pertanyaan Pak Faisal tadi Bu ya. Bapak Faisal yang bagaimana dengan kondisi kalau perutnya sudah terlanjur buncit. buncit, apakah itu bisa kembali kempes atau enggak gitu ya. Hilangkan dengan olahraga ya Bu Ya, ya. jadi untuk karena kita tadi sudah tahu ya penyebabnya dari skinny fat yang terlihat sekali adalah perut buncit itu apa. Jadi untuk Ngempeskan. mencegah ataupun menangani yang sudah terlanjur ya dengan kebalikan yang tadi menjadi penyebab. Satu, dibiasakan dengan pola konsumsi dan hidup yang sehat. Makan makanan gizi seimbang. Untuk karbohidrat mungkin kita memilih karbohidrat yang kompleks. Yang kompleks itu yang dicernanya lama. Disarankan lebih bagus juga kita banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Kemudian jangan lupa tadi olahraga beban terutama ya. Ini dirutinkan, jangan hanya sekali waktu. Ini insya Allah nanti bisa kan untuk perut yang buncit ada sit up, Betul, gerakan-gerakan seperti itu bisa untuk mengurangi perut yang buncit. Jangan takut kalau pertama-tama ketika melakukan olahraga ini nanti perutnya akan sakit, terasa sakit. Itu ya kayak tadi kaki yang jarem, di perut itu, Bu, ya. pun akan merasakan hal yang sama. Jadi ini saya cerita pengalaman pribadi. Nah, kemudian selain itu yang ketiga adalah menjaga tadi istirahat, untuk memenuhi kebutuhan istirahat. Jadi 3 ini menjadi kunci untuk mencegah ataupun menangani orang yang sudah terlanjur skinny fat seperti itu. Ya, karena skinny fat itu tadi misalkan bisa dikatakan kayak gerobak, tapi yang dibawa itu sesuatu yang tidak nyaman ya Bu ya. Iya. Oke, ada hipertensi, ada pabrik gula atau diabetes, macam-macam ada. Wes pokoknya yang berbola berat kayak gitu ya. Ini Mas Ari menambahkan tadi dari Pak Faisal. Ya. Jadi kalau ini persepsi saya Pak Faisal ini pertanyaannya sudah terlalu buncit tapi badannya kurus kan. Ini karena terkait membahas skinny fat, tema jadi kita. tema kita. Jadi secara postur tubuhnya dia sudah ideal. Cuma kan masalahnya di perut. Jadi untuk asupannya ya seperti biasa, jangan dikurangi. Dianggaplah ini sudah sesuai. Masalahnya adalah di bagian perutnya, sehingga evaluasinya satu mungkin sumbernya. Pemilihan bahannya, pemilihan bahannya, makanan-makanan yang mungkin tinggi karbohidrat, tinggi gula dan sebagainya. Dan kuncinya satu tetap olahraga Mas untuk mengecegah. Karena ini kalau massa ototnya masih di bawah atau lebih sedikit dari massa lemaknya itu masih terjadi itu. Kuncinya adalah massa otot dinaikkan, otomatis nanti massa lemak akan berkurang. Oke. Karena kebanyakan bagi kita yang hidup di Indonesia, habis makan itu nggak air putih Bu. Kalau nggak es teh, itu masih mending es teh. Ini yang lebih aneh lagi ekstrim ya. Kopi Bu, apalagi yang umur-umur sepuh-sepuh itu kan gitu. Minumnya apa? Makan siang, kopi Bu. Ya itu kopi siang. Pagi ngopi, dan itu kopinya kan pakai gula. Beda dengan orang Londo Bu ya. Bule-bule kan menikmati kopi yang pahit-pahit tanpa gula. Kadang kita kasihan sama kopinya loh Mas. Iya, kopi mah disalahkan ya Bu. Padahal katanya kopi bagus ya Bu ya. Kopi bagus selama nah itu digunakan dengan baik. Satu, secara personil tidak ada gangguan. Kan ada apa ya Mas, biasanya kontraindikasi. Kasus-kasus tertentu memang tidak boleh minum kopi. Tapi kalau kondisinya baik-baik saja memang bagus kopi. Iya. Nah, kemudian juga
yang bagus memang itu kopi yang tanpa gula. Kayak orang-orang berat-berat itu Iya, kan, iya, londo-londo iya. ya Bu ya. Enak loh kopi tanpa Iya. gula itu. Kalau kopi yang dengan gula, jadi ketika dirasa itu sebetulnya tidak terlalu manis. Tapi karena kopi ini bawaan aslinya bahan makanan yang pahit, mau nggak mau kalau dia akan jadi manis itu gula yang ditambahkan tetap banyak. Itu kita nggak nyadar, rasanya ya biasa saja, tapi gula yang dimasukkan ke dalam kopi untuk menjadi manis itu akan lebih banyak daripada gula yang dimasukkan ke dalam teh untuk menjadi manis. Oke. Dan mungkin Mitra Pas juga kaget ya, mosok minum kopi tanpa gula. Lah orang sana itu cara menikmati kopi ya kayak gitu ya Bu ya. Ya. Kopi dinikmati ya pahit kayak gitu. Memang saya juga heran, mungkin terbiasa dari masa muda atau gimana ya Bu ya orang barat itu. Bisa terbiasa, bisa mindset tahu Mas, tahu bahwa bagaimana cara mengkonsumsi yang baik. Ini kopi yang berkualitas Bijak. seperti itu ya Bu ya. Ya, nggih, dan- bagaimana memanfaatkan kopi itu betul. justru untuk kesehatan, Betul. bukan merusak kesehatan. Sebenarnya kandungan nutrisinya kan juga bagus Mas kopi. Termasuk Kalau- merangsang kerja otak Betul. itu juga. Jadi Memang menambah betul. semangat memang iya, tapi ya hati-hati itu penambahan gulanya. Makanya kalau orang barat mungkin karena sudah melek apa namanya pengetahuannya betul. Jadi itu. Dan bisa menikmati di balik kepahitannya ya Bu ya. Iya. Meskipun pahit itu ya ketika dia minum kan langsung kayak gitu. Mendesahnya itu betul-betul dinikmati gitu. Ceritanya enggak Iya. Mas. Jadi anak saya itu penggemar kopi dan selalu tanpa gula. Nah, Iya. ceritanya itu ada rasa manisnya, Hmm. ada taste manisnya. Jadi Ada. ternyata Ada saya juga. setiap kopi itu dia punya sensasi sendiri Mas. Ada rasanya. Jadi kalau dia memang betul-betul penggemar kopi tanpa gula ya. Yang penggemar kopi sejati ya Bu ya. Oh ya betul, nggih. Jadi Ada itu kopi yang ada tesnya manisnya. ke arah manis, ada yang tesnya ke arah kecut. Mhm. Itu. Nah, kalau yang ke arah kecut itu hati-hati yang punya asam lambung. Itu Iya, akan cepat. betul. Jenis kopi kan merangsang. macam-macam Mas. Mhm. Ada arabica, ada Macam-macam pokoknya Kayak robusta. Robusta, nggih, kayak gitu. banyak. Dan kopi yang jenis ini mahal ya Bu ya. Satu cangkir itu bisa lumayan harganya. Makanya bikin sendiri aja Mas, digiling sendiri itu. Kan ada alatnya Mas. Iya. Jadi yang Sekarang apa kan namanya, banyak beli, gitu. diputar sudah keluar itu saya melihat seperti itu. Ya, ini yang disayangkan pagi ngopi yang pakai gula ya Bu ya. Iya. Habis makan ngopi lagi. Sore ngopi lagi, ketemu temennya ngopi lagi. lah, Itu terus gulanya terus numpuk-numpuk akhirnya Sama jadi fat tadi ya Bu ya. Iya, sama halnya ketika minum es. Hmm. Yang disalahkan esnya. Padahal kan gulanya yang banyak itu. Baik, cukup menarik. Kita sudah di penghujung acara Bu. Mungkin ada Iya. beberapa poin penting yang ingin Anda tekankan kepada Mitra Pas ini, monggo. Oke, baik. Sekali lagi Mas, kami mengajak dan menghimbau kepada masyarakat selalu untuk menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat mulai dari pola makan yang baik, yaitu pemilihan bahan makanan. Jadi pilihlah makanan-makanan yang tidak aneh-aneh, kalau bahasa sederhananya itu Mas. Pengolahannya orang aneh-aneh. Jadi bahan makan yang tidak melalui diproses lama, itu pilih yang asli-asli saja. Jumlahnya sesuai, kemudian aktivitas fisik, minum air putih cukup, dan istirahat juga cukup. Jadi harus seimbang. Nah, istirahat itu tidur kan idealnya yang baik itu kisaran 7 sampai 8 jam. Sehari ya Bu ya. Iya, Oke, itu dicukupi Mitra Pas iya, ya. nggih. Sebetulnya mudah Mas. Sebetulnya mudah, tapi karena situasi mungkin ya, situasi itu kita menjadi sulit. Padahal ini kan sudah dilakukan oleh orang-orang zaman dulu Mas. Itu. Saatnya tidur. Iya, betul. Oke. Baik. Mungkin saya menambahkan sedikit. Silakan, Tadi Ibu. sudah disampaikan bahwa yang pertama adalah kita memulai dengan pola konsumsi makanan yang baik, dari kita memilih jenisnya juga pengolahannya. Jangan lupa untuk pengaturan jam makan juga diusahakan itu yang tertib. Teratur Bu ya. Ya, yang teratur, karena tadi insulin itu bekerja kalau amburadul, setiap saat makan ngemil terus dia juga nanti akan bingung dan capek. Nek wis capek mutung, akhirnya gula darahnya menjadi tinggi Iya. gitu Mas. Terus sampai suntik insulin dan Iya, itu harganya iya. juga lumayan Bu ya. Iya.
Jangan sampai jenengan ketemu tatap muka langsung bersama ibu-ibu yang Anda lihat di Facebook ya. Artinya itu sudah sangat serius ya Bu ya. Sudah Oke. harus penanganan khusus. Iya, sudah sangat serius. Jangan sampai ketemu secara langsung lah nek bisa ya. Ketemunya lewat media seperti ini saja Mitra Pas. Betul. Oke. Artinya sehat ya Mas. Nggak sehat, nggak usah ada konsultasi lah, sehat. Oke, makanya pesan kami betul Mas Ari, kita ketemu lewat Facebook ini aja dan didengarkan, coba diaplikasikan. Nah, insya Allah kita kalau ketemu ini ketemu Bu Gizi lagi kan gitu. Oh iya betul, kemarin sudah saya coba. Oh iya ternyata enak. Jadi kami berharap seperti itu Mas. Jadi masyarakat mendengar dan mengaplikasikan gitu. Baik. Ibu matur suwun sudah rawuh di studio 1 Radio Pas Sama-sama, FM Pati. sama-sama. Salam kami untuk teman-teman ya di Persagi Persatuan Ahli Gizi. Ada Ibu Yulisri Umiyati Sarjana Gizi, ahli gizi dari UPT RSUD RAS Wondopati, Mitra Pas, dan Ibu Kasmiati Sarjana Gizi, ahli gizi dari RSUD Kayen. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mitra Pas, episode berikutnya akan seru lagi yang akan kita kupas. Tetap stay tune setiap hari Kamis ya dari jam 4 sampai jam 5. Saya Rifanili, mohon pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja Anda ikuti Ruang Gizi bersama Persagi Pati, Persatuan Ahli Gizi Cabang Pati. Simak kembali hanya dari 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati.